Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang pengumbaran burung murai batu. Nah, di sini pengumbaran burung murai batu ini sebenarnya tidak wajib teman-teman semua dan tidak harus. Tetapi kalau dilakukan pengumbaran ini sangat bagus juga untuk burung murai batu. Karena teman-teman semua dia olahraga dan lain-lainnya. Nah, di sini kenapa saya bilang tadi tidak harus teman-teman. Karena banyak juga burung murai batu yang dia tidak umbar. Dia tanpa diumbar. Tetapi dia bagus di gantangan. Dia bagus saat di lomba. Dan staminanya pun sangat baik. Karena saya juga ada teman-teman semua burung murai batu yang tidak diumbar. Dia kuat 3 season itu dia stabil. Dia staminanya dari awal sampai akhir enak teman-teman semua. Dia tidak diumbar. Nah seperti ini teman-teman semua kalau misalkan teman-teman semua tidak ada umbaran. Itu tidak masalah teman-teman semua. Karena banyak juga burung yang juara tanpa diumbaran. Nah, di sini cara saya mengumbar burung murai batu ini, teman-teman semua. Kalau misalkan dia awal pertama kali diumbar, 2 minggu full ini saya masukkan di umbaran. Nah, di sini saya gebah, saya biarkan terbang ke sana ke sini seperti ini supaya itu pembentukan otot, pembentukan di awal otot burung murai batu. Nah, selanjutnya setelah 2 minggu saya lakukan itu dibiarkan saja. Jadi saya tidak gebah lagi. Saya biarkan dia terbang sendiri, terbang ke sana sini sendiri, teman-teman. So, di dalam umbaran. Jadi saya lakukan setelah 2 minggu itu, saya lakukan itu pengumbaran itu tidak setiap hari lagi. Jadi saya lakukan misalkan seminggu 2 kali saya masukkan, biarkan dia terbang ke sana ke sini. Nah, di sini cara pengumbaran saya. Nah, selanjutnya kapan burung murai batu ini bagusnya diumbar? Nah, burung murai batu bagusnya diumbar ini setelah dia lepas trotol, setelah dia mutasi ke bulu dewasa. Nah, setelah dia mentok bulu sayap, mentok bulu ekornya, baru kita laksanakan umbaran. Nah, ini kita lakukan sama seperti pertama kali tadi, di awal 2 minggu awal. Kita benar gebah, kita benar masukkan tiap hari. Tetapi setelah itu, setelah 2 minggu baru kita jarangin misalkan seminggu 2 kali, tetapi tidak kita gebah. Nah, sama seperti kalau misalkan burung murai batunya itu baru selesai mabung, misalkan dia udah umur 2 tahun, 3 tahun, baru selesai mabung, itu sama teman-teman semua. Saya lakukan dia 2 minggu awal setelah mentok bulunya, saya gebah seperti ini. Karena burung murai batu setelah mabung, dia saat proses mabung ini kan dia kurang sehat teman-teman semua, kurang fit. Nah kalau saya berikan ekstra puding full beragam-ragam saat dia dorong ekor, dia mutasi. Makanya untuk mengatasi dia supaya dia fit kembali dan ekstra puding yang kita berikan itu jadi stamina. Karena jangkrik ini kan memang mengandung energi, tetapi energinya kita bakar. Makanya kita lakukan pengumbaran ini supaya metabolisme suhu di dalam tubuhnya naik, nanti akan terbakar menjadi energi. Makanya saya lakukan pengumbaran setelah dia bulunya itu mentok. Nah, di sini selanjutnya yang ketiga itu manfaat teman-teman semua dalam pengumbaran burung murai batu. Nah, di sini manfaatnya yang pertama adalah untuk meningkatkan stamina, untuk meningkatkan energinya, supaya nanti di gantangan dia main enak, main durasi, dan staminanya bagus. Nah, di sini masalah stamina ini teman-teman semua ada yang burungnya itu staminanya kurang, dia harus diumbar dulu baru up staminanya. Ada juga yang
burung murai batunya tanpa diumbar dan staminanya sudah bagus. Makanya untuk stamina ini teman-teman semua sebenarnya dalam pengumbarannya ini tidak wajib, tetapi kita lakukan ini sangat bagus. Nah, ini yang pertama stamina. Yang kedua adalah burung murai batunya jinak. Nah, burung murai batu jinak ini bagus juga untuk diumbar supaya meningkatkan mental tarungnya, supaya nanti ketemu burung murai batu lainnya dia tarung. Nah, ini sangat bagus kalau misalkan untuk burung murai batu yang jinak. Yang ketiga adalah burung murai batunya ini kegemukan ataupun dia ngelemak. Nah, banyak terjadi kasus burung murai batu ini yang kegemukan dan yang ngelemak. Karena kalau misalkan burung murai batunya ini kegemukan ataupun dia ngelemak, nanti biasanya dari staminanya akan menurun. Contoh teman-teman semua, kalau misalkan orang yang gemuk, orang yang gendut itu biasanya kalau misalkan dia disuruh lari itu dia cepat ngos-ngosan, dia cepat juga staminanya itu menurun. Makanya burung murai batu ini kalau misalkan dia kegemukan dan ngelemak ini biasanya itu dia setelah mabung. Setelah mabung itu kan dia full istirahat, nanti dia akan kegemukan. Dan kadang juga burung murai batunya ini kalau misalkan dari dalam atau kandang ternakan itu kan full extra puding. Terkadang betinanya ini cepat ngelemaknya. Makanya untuk mengatasi burung yang kegemukan, burung yang ngelemak ini kita bisa menggunakan umbaran ini. Karena lemak yang ada di dalam tubuhnya itu nanti akan terbakar kalau misalkan dia olahraga, dia terbang-terbang seperti ini. Nah, ini adalah mengatasi burung kalau misalkan kegemukan ataupun ngelemak. Nah, selanjutnya yang keempat adalah burung murai batu yang terlalu over birahi, terlalu over emosi. Nah, di sini terkadang burung murai batunya ini terlalu over birahi, terlalu over emosi. Ini bagus saat kita umbar ini. Nah, di sini biarkan dia full umbaran di dalam tiap hari. Dan kita bisa berikan tempat dia mandi ataupun cepuk dia mandi. Supaya nanti burung murai batunya ini dia menyetabilkan birahinya, menyetabilkan suhu yang ada di dalam tubuhnya ini dari pemandian, dia mandi. Kalau misalkan burung murai batunya ini dia kan pasti tahu kalau misalkan metabolismenya naik, suhunya naik, dia kepanasan, dia akan mandi. Makanya bisa kita berikan dan kita masukkan di dalam kerambanya ini tempat pemandian seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan fungsi dari umbaran ini sebenarnya teman-teman semua banyak. Kalau misalkan burung-burung murai batu yang kasus-kasusnya itu bermasalah. Nah, kalau misalkan burung murai batunya sudah sering juara ataupun dia tiap minggunya juara, tiba-tiba burung murai batunya ini bermasalah. Dia tidak main enak lagi dan lain-lainnya. Bisa kita lakukan pengumbaran supaya nanti dia balik lagi kondisinya ke yang kayak sebelumnya. Nah, oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang pengumbaran burung murai batu. Nah, sebenarnya yang saya bilang pertama kali tadi, umbaran untuk burung murai batu ini tidak wajib. Tetapi bagus kalau misalkan kita lakukan, bagus kalau misalkan kita laksanakan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.